Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya Sebenarnya Arif bisa kembali menjumpai Anda semua. Saya yakin banyak sekali orang yang sekarang ini sedang mencari-cari memang yang namanya eh, apa ini Pak Ivan Yustiavandana ini dari chairman dari PPATK karena memang kemarin gempar sekali kasus itu dan membuat banyak orang se-Indonesia heboh semua. Tapi sebenarnya apa sih sungguh yang terjadi? Saya langsung ngajak anda bergabung dengan Pak Ivan. Assalamualaikum, Bung Ivan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Ersul, gimana para pemirsa semua? Insya Allah kita semua sehat. Saya, Gimana Mas Ersul? ya, saya kalau lihat Anda, saya mau senyum-senyum. Saya pengen tahu rasanya. Bagaimana rasanya posisi orang dalam posisi seperti Anda ini sekarang? Enggak, kalau kita bicara apa kasus rekening tidak aktif dan Hmm, penghentian ini ya Mas Ersul ya, ya, ya. ini kan sebenarnya adalah sebuah proses yang lama yang dilakukan Hmm, oleh hmm, ya. PPK memang sejak awal concern terkait dengan bagaimana sih yang namanya judol ini bisa kita berantas salah Hmm, satunya. Lalu hmm, kemudian korupsi, lalu kemudian illegal logging, illegal mining dan segala macam. Nah, hmm, kita melihat ketika kita melakukan upaya misalnya fokus terhadap satu dua transaksi yang mencurigakan, lalu kita tangani case per case itu tidak akan menyelesaikan masalah. Nah, kita hmm, lihat simptomnya di mana sih gitu kan? Kita lihat hmm, simptomnya di mana. Balik lagi kalau kita bicara Mas Ersu, kalau kita bicara sebelum nanti detail ya Mas Ersu ya, saya ya, mau ya. izin sebelum kita bicara masalah judi online, Hmm, kita nggak bisa pada akhirnya PPATK tidak bisa bicara judi online sebagai angka judi, angka transaksi saja, hmm, tapi dampak sosial di balik itu. hmm, Mas Ersu bisa lihat cerita banyak sekali, berita banyak sekali, istri bakar suami, suami bakar istri, anak dijual, hmm, prostitusi, hmm, apa macam-macam lah, apa bunuh diri macam-macam gitu kan. hmm, Nah, dampak sosial dari judi online itu sudah sedemikian masifnya, lalu kemudian ada lagi terikat dengan pinjol dan segala macam. hmm, Nah, gara-gara itulah kemudian ini harus serius. Jadi oke. ketika saya pun dipercaya oleh Pak Presiden untuk memegang apa kepemimpinan PPATK, kita sudah lihat ini masalah mendasar yang namanya judi online ini. Kita Hmm, kasih penjelasan ke Presiden pada saat itu, lalu kemudian bergulirlah yang namanya Satgas. Nah, hmm, tidak berbeda bahkan lebih kuat lagi ketika era Pak Prabowo bahkan masuk ke dalam asa kita kan. hmm, Nah, hmm, itu dampak sosialnya luar biasa, Mas. Nah, kita melihat simptomnya itu apa sih sebenarnya? Jadi sumber masalahnya itu root cause-nya itu apa? Root cause-nya ternyata salah satunya ya Mas Ersu ya. hmm, Salah satunya itu adalah selain akses digital dan segala macam, salah satunya itu ada masifnya banyaknya rekening-rekening yang apa tidak aktif dalam waktu yang lama. oke. Nah, Nah, ini ya, silakan. Nggak, gimana Mas Ersu? Ya. kenapa kok kemudian tiba-tiba kesimpulannya sampai ada berapa? 28 juta gitu yang langsung dibekukan gitu. Apakah memang Enggak. nggak berapa itu sebenarnya? Enggak. Jadi kita lihat dulu simptomnya kan. Mm, mm, Banyak sekali situs-situs yang menawarkan jual beli rekening. Banyak mm, sekali kemudian pembobolan apa dana nasabah. Walaupun sistem sudah dibikin sedemikian sedemikian bagus, sedemikian mm. secure amannya, tapi kan kemajuan fintech, lalu kemudian adanya kebutuhan para pelaku ilegal ini untuk kemudian melakukan mencari kesempatan lah, kurang lebih Ya. seperti itu untuk Mm, mengelola uang-uang haramnya. ya. Nah, lalu kita minta ke bank nih, Mas Yarsu. Ceritanya kan gini, kita minta ke bank sejak tahun lalu. Mm, Bang, tolong dong lakukan upaya penginian data nasabah. mm, mm. Ya kan? Ya, Saya ya. lah di approach, Mas Yarsu lah di approach. Oh, oke, kami melakukan upaya penginian data, minta KTP baru dan segala macam, minta isian formulir dan segala macam. Itu dilakukan. Lalu sosialisasi dilakukan, tapi ternyata masih banyak nih. Total kita ketemukan lebih dari 100 juta rekening yang dianggap oleh bank. Ini bukan kita yang menentukan dorman loh. Ya, ya. Kita minta kepada banknya, lalu banknya mengirimkan rekening dorman data itu kepada PPATK. Jumlahnya berapa? 100 juta sampai. Lebih dari 100 juta. Oke. Nah, Ini terus? kita bukan bicara yang kita bukukan ya. Ya, 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 ya. Kita bukan. Nah, lalu kemudian PPATK bersuah. Kalau begini, masyarakat saudara-saudara kita di luar sana rekeningnya harus benar-benar diproteksi. Mhm, mhm, Benar-benar diproteksi, ditambah proteksinya gitu. Mas Yasu tahu ketika kasus di Ciamis di Pangandaran, bagaimana bisa seorang bandar judol itu punya 300 rekening isinya sekian miliar gitu ya. mhm, Satu orang punya 300 rekening. mhm, Ternyata dia membeli rekening-rekening itu dari saudara-saudara kita di pedesaan, mhm, mhm. ya kan?
atau bahkan orang sengaja menjual rekeningnya, atau bahkan kemudian orang dipaksa untuk menjual rekeningnya atau dipaksa untuk membuka rekening untuk kemudian identitasnya dipakai, Hmm. dan kemudian rekening-rekening itu dimanfaatkan untuk melakukan upaya pencucian uang. Ya. Hmm. Ya, belum lagi peretasan dan segala macam. Nah, alasan inilah kemudian PPATK mencari simptomnya. Alasan ini kemudian PPATK secara berlahan-lahan melakukan upaya analisis terhadap masing-masing rekening ini. Mhm. Oke. Nah, ketemulah puluhan juta yang kita analisis kan, Mas Hersu. Mhm. Ketemu puluhan juta yang kita analisis. Setelah kita analisis, kita lepaskan, langsung kita lepaskan. Jadi sejak bulan Mei sampai sekarang itu kita sudah melepaskan lebih dari 30 juta rekening. Maksudnya melepaskan itu apa itu? Artinya ya sudah tidak ada masalah gitu. Jadi Oke. kan kita lihat nih atas nama si X nih kita analisis kok dia diem ini orangnya ada apa tidak gitu. Hmm. Hmm. Kita minta bank. Ini datanya yang bersangkutan ini kenapa diam sekian Hmm. tahun bahkan sampai 35 tahun rekening diam itu. Ya, 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 ya. Oke. Tapi kan Ya banyak bahkan orang sampai yang, 35 tahun. ya, banyak orang Gimana yang Mas? kemudian beralasan bahwa loh ini kami sengaja mendiamkan itu memang untuk kebutuhan-kebutuhan tertentu, jadi Iya saving. betul. Ya. Nah, terus? Betul. Kita bukan mempermasalahkan rekening diamnya. Mhm. Tapi kita justru sedang, jadi sekarang pemerintah sedang menjaga berupaya untuk memproteksi rekening-rekening tadi tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, bukan mempermasalahkan rekening diamnya. Oke. Nah, pertanyaan saya, ketika kemudian sampai PPATK memutuskan untuk memblokir itu keputusan itu diambil oleh PPATK sendiri atau itu sebenarnya berkoordinasi dengan lembaga dan atau kementerian yang lain? Ya, kita melakukan analisis. Jadi Ya, setelah siap melakukan analisis kan kami terikat independensi dan segala macam gitu ya, ya. ya, Tapi kita ada desk yang namanya desk judi online. ya. Lalu kita kemudian kalau dalam tiap penghentian kan kita berkoordinasi dengan OJK, kita berkoordinasi dengan Komdigi, kita berkoordinasi dengan desknya di bawah pimpinan Menko Polkam gitu kan. Mhm. Nah, lalu kita lakukan hentian. Nah, faktanya Mas Yarsu, nah ini faktanya ya. Hmm. Ketika kita melakukan upaya penghentian ini, data PPATK menunjukkan transaksi khusus buat transaksi judi online aja ya Mas Yarsu Ya, ya. ya, 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 ya. Kita penghentian sementara bukan blokir ya. Penghentian sementara ini tidak hanya ditujukan buat judi online lah. Ketika kita melakukan penghentian terhadap rekening-rekening tidur ini, Hmm. Mas Yarsu bisa melihat data PPATK menunjukkan 70% transaksi itu langsung turun yang terkait dengan judul. Judol. Judul saja. Hmm. Jadi ketika Nilainya bulan berapa itu nilainya itu 70% itu? April itu deposit judi online itu menyentuh angka sampai 5 triliun. 5 triliun, oke. Terus? Ya, Hmm. ini Mas Hersu kenapa bisa 5 triliun? Mas Hersu mungkin publik pemirsa saudara-saudara kita pemirsa podcastnya Mas Hersu ini Hmm. bisa melihat karena ketika April itu kan terjadi lonjakan Hmm. likuiditas di publik ya Ya, ya. Lebaran ya kan. Hmm. Hmm. Nah, angka itu lebih dari 5 triliun. Deposit judi online di bulan April 2025 itu menyentuh Ya. 5 triliun. Oke, terus? Ya, menyentuh 5 triliun dengan transaksi frekuensi transaksi deposit judi online sampai 33 juta kali transaksi. Hmm. Tiga Dan puluh tiga koma 23 juta transaksi. dan ini menggunakan rekening berapa banyak yang jumlah itu dari 5 triliun tadi itu? Ini kita ada sekian juta rekening. Hmm. Masing-masing kan punya ya. Ya, ya. Masing-masing bisa punya 3. Bahkan bandar-bandar itu bisa punya ratusan rekening kan dalam Ya, ya. satu kepemilikan. Ya. Nah, ketika kita masuk di tanggal 16 Mei 2025, kita melakukan langkah yang cepat untuk memproteksi publik. Ya. Kalau Mas Hersu masuk ke Facebook, masuk ke medsos segala macam, Mas Hersu ketik aja jual beli rekening itu pasti banyak sekali jual beli rekening di situ kan. Nah, Hmm. inilah yang kita sayangkan apabila saudara-saudara kita pemegang rekening itu tidak tahu kalau rekening-rekeningnya dijadikan target untuk jual beli atau kemudian dimanfaatkan untuk kegiatan ilegal. Ya. Nah, ketika kita masuk di bulan April ya Mas Hersu ya, Ya. terjadi penurunan sampai 2,29 triliun. Hmm. Ya. Jadi dari 5 triliun dia terjun kita hentikan transaksi-transaksi yang berpotensi untuk memanfaatkan rekening-rekening dorman tadi, Hmm. itu terjun sampai 2,29 triliun Hmm. Ya, oke. transaksinya ya. Hmm. Lalu di bulan Juni terjun lagi, di bulan Juni sampai 1,5 triliun.
Dari 5 triliun turun ke 2,2 triliun, turun ke 150 triliun. Ya. Transaksinya pun dari 33 juta transaksi di bulan April turun menjadi 7,32 juta dan sekarang tersisa 2,79 juta. Hmm. Ini bicara parameter bahwa kita melindungi kepentingan publik dengan melakukan analisis dan kemudian melakukan penghentian sementara sehingga publik itu terlindungi rekeningnya dari upaya-upaya tindakan kriminal dari para pelaku tindak pidana. Ya, Faktanya mengatakan seperti itu, Mas. ya. Oke, itu Dari kan ya. sekian juta menjadi tiga. Ya, kan Anda ini melihat dari sisi kepentingan tadi judul itu. Tapi apakah kemudian dihitung juga dampak-dampak yang terjadi ribut sekali di masyarakat, banyak orang yang sebenarnya punya kebutuhan mendadak dan kemudian mereka tidak bisa mengakses rekeningnya, dan saya sih membayangkan mungkin ini memang banyak sekali orang punya rekening yang lain yang sekarang ketika ekonomi Ya, mulai turun, yang tadinya memang nggak dibutuhkan tiba-tiba dia akses dan tidak bisa. ya. Yang lebih penting dalam konteks ini kan adalah bagaimana memproteksi rekeningnya itu dulu kan, Hmm, diberikan proteksi lebih dulu, ya kan, hmm, daripada kemudian dipergunakan untuk kepentingan-kepentingan yang ilegal. hmm, Kita mempertimbangkan itu semua, Mas. Kita mempertimbangkan, makanya kemudian kita meminta kepada bank untuk melakukan sesuai dengan parameter mereka, hmm, melakukan screening terhadap nasabah-nasabah mereka, mana sih yang pasif dalam waktu lama, sampaikan kepada PPATK untuk kemudian hmm, kita sama-sama lihat ini hmm, ini harus kita proteksi gitu, jangan sampai ini harus kita pantau, jangan sampai dipergunakan oleh para pelaku tindak pidana yang berdasarkan statistik itu naik terus gitu, hmm, hmm, ya kan? Nah, hmm. kita proteksi, kita paham. Makanya kemudian sampai detik ini sudah 30 juta transaksi itu kita lihat, kita analisis, kita rilis, kita lihat, kita analisis, kita rilis. Sistem kita membuat seperti itu, Mas. Ya, enggak, Ya, memang kita ya, memahami ada ya, excess misalnya ya, ya, ada ya. excess Hmm, ada excess. Lalu kita kemudian memahami juga makin marak nih penipuan. hmm, Orang mengatakan bahwa rekening kami baru saja saya juga hmm, dari Jogja ada orang WhatsApp katanya rekeningnya dia hmm. punya teman minjem duit 10 juta katanya rekeningnya sedang dibuka oleh PPATK, tapi itu ternyata hoax. Kita cek rekening ini hoax. Ya, ya, Jadi dia ya. mau nipu kurang lebih gitu ya. Hmm, Ada akses itu juga ada. Lalu kemudian akses orang-orang yang datang ke PPATK atau memberikan komplain ke PPATK itu angkanya ribuan orang tuh, Mas, hmm. mengirimkan surat Ya, kepada PPATK ya. untuk meminta rekeningnya dibuka. Hmm, Setelah kita cek ternyata dia dihentikan oleh PPATK bukan karena dorman, bukan karena yang hmm. sekarang ini, tapi karena ternyata dia dihentikan oleh penyidik, dia dihentikan Oh, oleh PPATK karena karena memang terlibat dengan tindak pidana dan segala macam. Jadi ya, ini memang banyak yang begini. ya, oke. Kalau kita bikin persentase yang sebenarnya betul-betul kemudian terblokir, pada dia untuk benar-benar dia tidak ada kaitannya dengan judi online atau tidak pidana korupsi dan lain-lain, itu berapa persentasenya? Wah, itu di atas 90% udah pasti. Oh gitu ya? Itu di atas 90% udah pasti. Jadi kita nggak bisa, kita itu sudah pasti. Jadi justru kan kita ingin melindungi rekening-rekening ini dari penyimpangan. Jadi bukan rekeningnya sih bisa bisa sah. Rekening Mas Hersu misalnya, kita tahu Hmm, lah Mas Hersu orang baik, soleh dan segala macam. Ya dia punya rekening gitu kan? ya, Nah, dia ya, punya ya. rekening. Saya kenal Mas loh. punya rekening, Mas kan? Saya kenal loh, bulan-bulan Mei loh saya udah kenanya. Iya ya. Artinya kan Ya. Mas kan bukan faktor Masnya. Hmm, Justru kita sedang lindungi Mas itu hmm, dari hmm. upaya-upaya pihak lain yang kalau kemudian memungkinkan untuk menggunakan rekening Mas Hersu atau kemudian dijual belikan dan segala macam, ya Oke. kan? Nah, saya masih Bukan penasaran nih ya. mempermasalahkan rekening Mas Hersunya. Ya, saya masih Ya. penasaran dengan digunakan itu loh ya. Pengertian digunakan itu seperti Hmm. apa ya? Karena misalnya gini, saya punya rekening gitu ya. Hmm. Apakah tanpa saya perjualbelikan kepada orang lain, itu kemudian rekening saya itu bisa dimanfaatkan? Bisa. Bisa, dibobol kan bisa. Kalau Mas Hersu lihat pembobolan rekening bank, itu banyak Hmm. sekali beritanya kan di Google kan. Ya, bagaimana nasib dana saya yang ada di situ? Nah, kalau kriminal jelas hilang, Mas. Oh, oke, oke, ya. Lah memang kan orang kan memang mohon maaf ya Mas Hersu. Orang kan memang saya misalnya mau menggarong uang Mas Hersu, kan memang saya Hmm, dengan itikat buruk hmm, berkeinginan untuk meretas hmm. rekeningnya Mas Hersu kan, untuk saya Ya, rampok kan. ya, ya. Nah, itulah kemudian negara hadir melindungi rekeningnya Mas Hersu. Nah, oke. Selain itu Ya, soal pinjol bagaimana? Kan ada juga yang digunakan yang kena untuk ya, pinjol. Itu ada juga yang di dalam yang termasuk ada ini. juga Mas, ada juga. Hmm.
Jadi di data kita itu, kalau kita melihat data ya, orang yang melakukan judol yang kemudian terjerat pinjol, Hmm. itu tahun 2024 saja 9,79 juta pemain judol ya Mas Hersul ya. Ya. Hmm. 9,79 juta pemain judol, 3,8 jutanya itu terlibat pinjol. Uh, Gede sekali ya prosentasenya ya. Loh itu data kita di sini Hmm. kan. Hmm. Nah Hmm. artinya makanya kemudian kita nggak heran saudara-saudara kita, mohon maaf ya Mas Hersu, Hmm. saudara-saudara kita ada yang mohon maaf ya mahasiswa bunuh diri, mahasiswi bunuh diri, bapak jual anaknya, Hmm. macam-macam itu yang kayak model gitu. Karena dipinjol rugi, dijudol rugi, sudah nggak punya solusi lagi kan. Hmm. Ya, ya, ya. Contohnya misalnya Mas Hersu, kami menerima pengaduan dari seorang anak kecil nih. Kita menduga ini Hmm. kurang dari 11 tahun lah gitu ya. Hmm. Hmm. Dia mengatakan bapaknya mukulin ibunya terus tiap hari, usaha bapaknya bangkrut, usaha ibunya bangkrut, berantem segala macam. Lalu kemudian dia mengatakan, saya ingin mengakhiri ini semua gitu. Kita Hmm. berpikirnya mengakhiri ini apa? Menyelesaikan masalah atau dia sendiri Hmm. udah desperate gitu kan? Hmm. Nah yang begitu kan banyak sekali Mas Ersu. Hmm. Hmm. Oke. Jadi Kita apa? kita kita nggak bisa ya. Jadi apa saya? Selain judol, pinjol, terus apa lagi nih yang jadi disasar oleh PPATK ini? Korupsi jelas. Hmm. Nah. Illegal logging jelas, illegal mining jelas. Hmm. Jadi kalau kalau publik kemudian ingin katakanlah dendam, marah segala macam dengan pelaku koruptor, ya ini salah satu formulanya untuk menyelesaikan itu. Persoalannya marahnya sekarang ke PPATK bukan pada para koruptor. Iya, marahnya ke PPATK. Ini kan ya, satu kami mengakui lah komunikasi mungkin kan. Website PPATK kan diaksesnya kan tidak banyak, baru sekarang aja kan banyak kan. Ya, 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 ya. Sampai kemudian Website ya take PPATK. down, ya sampai di take down loh, ada ya. Iya, Ah, iya, iya, iya. ya. Iya, iya. Karena kita tidak ingin membuat apa terjemahan-terjemahan yang aneh-aneh. Tapi prinsipnya, Mas, Hmm. sekali lagi ya, kan ada narasi dirampas publik, ada Yes. narasi dirampas Hmm. negara, Hmm. 3 bulan dirampas negara. Nggak ada kriteria 3 bulan itu saya nyatakan tidak ada sama sekali. Hmm. Berapa sih? Nggak ada. Bahkan yang mayoritas yang kita bekukan itu kan 5 sampai 35 tahun. Di atas 5 tahun sampai ujungnya di atas itu 35 tahun. Hmm. Dan kalau Itu kan ngurus berapa lama ini bisa segera cair? Ini kan yang banyak dipersoalkan seperti itu kan? iya Mas, ada yang cuma sehari datang ke banknya selesai, lalu kemudian ada yang karena kesamaan nama. Kalau Mas Hmm. Hersu unik lah ya. Hmm. Misalnya kan ada nama-nama saudara kita yang apa tuh sama nih, Ya, ya, begitu. ya. Hmm. Ya begitu dicari kan, loh ini kok namanya kok mirip banget, Hmm. hurufnya per huruf itu sama ya. Kita cari dulu nih. Hmm. Ya kan begitu terverifikasi sistem apa data data kependudukan dan segala macam kita rilis. Buktinya sejak Mei sampai sekarang aja kan 30-an juta kita udah rilis kan. Ya, ya, ya. Oke, jadi Ada cepat itu Mas. oke, karena saya banyak membaca juga sampai ada katanya orang tuanya Ya, ya. sakit dan sebagainya, sampai katanya meninggal dunia dan sebagainya. Itu sudah dicek atau belum itu? Yang mana? Yang katanya ada orang tuanya sakit, dia mau berobat dan sebagainya, kemudian uangnya Oh nggak iya bisa. ya, semua kami minta. Jadi di bank itu dari awal pun kami minta Mhm. ketika dia sudah ketemu nasabahnya dan dia yakin nasabahnya itu terverifikasi adalah yang bersangkutan pemilik rekening itu bisa dirilis langsung, nggak ada masalah, Ya, oke. nggak ada masalah. Anda sendiri kan kemarin langsung dipanggil presiden ya. Itu apa Iya, instruksi dari atau petunjuk arahan dari presiden? enggak. Untuk ini kan saya beberapa kali konsultasi dengan beliau kan. Jadi saya kirim Oh. surat ke beliau mengenai Hmm. apa perlunya perlindungan terhadap Hmm. rekening-rekening yang pasif. Kan Hmm. saya kirim surat tuh Hmm. sejak beberapa tahun lalu juga saya kirim surat terus saya update segala macam kan. Hmm. Kemarin saya nggak bicara masalah ini, ada masalah urusan lain yang Nggak udah nggak diumumkan sama Pak Sep. nggak dimarahin oleh Ya, presiden gara-gara bikin heboh gitu. nggak sama sekali. Oke, oke, banyak Nggak orang sama yang sekali, Mas. ya. Karena setelah itu kan Anda Nggak sama kemudian sekali membuka saya dimarahin. akses gitu ya. Nggak ada Nggak ya? ada, saya Hmm. nggak ada. Hmm. Makanya saya sebut dari tadi 30 juta itu sejak bulan Mei kan. Iya, iya, iya. Mhm. Oke. Iya kan? Jadi ketika publik menanyakan kenapa susahnya lah, kita kemudian jawab loh. Kita sudah buka loh 30 juta. Hmm. Kita sudah buka loh 28 juta rekening. Hmm. Nah, Hmm. kalimat kita sudah buka 28 rekening ini sekuensinya setelah saya dipanggil sehingga orang Benar, beranggapan kan loh, benar. gara-gara saya dipanggil dibuka. Hmm. Enggak. Oh, bukan begitu ya? Karena banyak orang semua menilai Enggak. begitu.
Iya, iya, iya. Oke. Iya, ya, ya, Jadi, ya. jadi Tapi kan saya harus presiden mengatakan support ya. faktanya, Mas Ersu Ya, kan. ya, presiden support ya langkah-langkah ini ya. Mas, sepanjang untuk kepentingan masyarakat, sepanjang untuk kepentingan publik, sepanjang untuk kemaslahatan bersama, melindungi kepentingan hak dan kepentingan pemilik rekening, melindungi apalagi menurunkan tingkat judi online dan segala macam, udah pasti didukung. Oke, nah, Udah pasti didukung. ya, ya. Saya mau tanya, karena dalam salah satu press release-nya, ini yang membuat saya sampai sekarang bertanya-tanya, itu disebutkan bahwa ada 10 juta rekening bansos yang selama 3 tahun itu ternyata tidak aktif, dan kemudian nilainya 2,1 triliun. Itu apa yang terjadi? Kok bisa sampai terjadi semacam itu? Itu betul datanya ya? Oh ya, itu kan kita nih ketemu nih kita Hmm. sandingan kan. Ya. Kita mendapat apa? Kita punya 10 juta nik pemain judo. Hmm. Lalu kita diberi oleh Pak Mensos, Hmm. Pak Menteri, Pak Ipul, Pak Hmm. Saifullah Yusuf, 28 juta penerima bansos kan. Ya, oke. Kita tabrakin begini. Jadi data itu ketemunya segitu. Nah, cuma masalahnya kemudian kan, kenapa uang sebanyak itu tidak dipergunakan? Kenapa Iya, uang sebanyak itu mengendap semikian lama di rekening bansos? Kalau pemahaman bansos itu kan pasti orang butuh orang setiap bulan tuh, kurang malahan ya, kan? saudara-saudara kita kan butuh hardcash ya, Mas ya. Iya, iya. Ya, bahkan bahkan di dalam rekening bansos itu kita melihat ada yang sampai 50 juta uangnya. Oh, wah, wah, kacau banget itu ya. Nah, artinya enggak bukan masalah kacau. Jadi mungkin saja updatingnya kan tadi sekali lagi kan updating tuh, Mas. Hmm. Lalu kemudian kan orang yang mungkin misalnya 5 tahun lalu dia kategorinya masih layak eligible atau layak menerima bansos kan. Hmm. Tapi kan kemudian ada perbaikan kehidupan dan segala macam, lalu kemudian dia tidak layak lagi menerima bansos. Ya, tapi kan dia tidak diupdate misalnya gitu kan. Hmm. Hmm. Ya kita bersyukur dia saudara kita itu apa taraf hidupnya semakin baik sehingga kemudian rekening bansosnya tidak lagi dibutuhkan oleh dia kan. Agak anu ya, agak terlalu too good to be true ya, ada sampai angkanya 10 juta seperti itu kan dengan lihat situasi Indonesia sekarang ini. Ah, oh iya iya ya. Ya itu kita bicarakan sama Pak Mensos kok. Ya, kan karena ke Kami situasinya bicarakan sama justru Pak ya. Mensos. Kalau data-data di perbankan kan menunjukkan justru orang yang punya rekening di apa kecil itu kan semakin berkurang jumlahnya. Sementara yang naik kan Ya. yang lebih gede yang punya rekening besar itu selalu naik kan itu yang terjadi. Kalau sampai kemudian ada 10 juta orang dan 3 tahun dia menerima bansos terus-menerus dan uangnya nggak digunakan, menurut saya itu Oh akan itu semakin. sejak bansos ada kan, sejak bansos diberikan kan Mas Ersu. Oh, oke. Ya, ya, ya. Ya sejak bansos diberikan. Hmm. Tapi masih diberikan. Tapi ya itu sudah ada perubahan lah. Pak Mensos sudah mengupdate lah datanya semua kan. Ya. Oke, kalau gitu Pak, Ya, update peta apa peta terkini apa yang sebenarnya yang terjadi sekarang? yang mana nih Mas Ersu? Ya, ya terbaru setelah Anda melakukan pembukaan itu, apakah nantinya tidak akan ada pemblokiran lagi atau ini sementara untuk mengurangi ekses yang tadi itu yang banyak orang tiba-tiba butuh Ya, duit dan sebagainya kemudian tidak bisa mengakses. ya. Gini, pemahaman dasarnya itu kan adalah jangan salah paham dulu ya Mas Ersu ya. Hmm. Pemahaman dasarnya itu kan adalah apakah rekening nasabah ini aman? Kita pastikan aman. Oke. Tidak berkurang satu perak pun. Kecuali administrasi Ya, ya. aman. Itulah, kecuali administrasi paling Ya, ini kecuali ya. administrasi pada akhirnya Iya, kan iya. rekening saya yang 1 juta 10 tahun Hmm. lalu kan hari ini kan nol. Iya, iya, iya. Karena Hmm. dipotong 10.000 per bulan kan. Iya. Hmm. Ya itu pun angkanya triliunan kalau kita lihat populasi jumlah data kan. Oke, Yang lanjut. administrasi yang harus dibayar oleh ini. Oke. Hmm. Lalu kemudian kita konteksnya adalah apa tuh melindungi kepentingan nasabah. Hmm. Tidak ada perampasan. Hak nasabah itu justru dilindungi dari upaya-upaya yang kemungkinan akan merugikan nasabah sendiri. Kita nggak bilang bahwa akan terjadi semua di Hmm. semua nasabah yang kita itu ya, yang kita hentikan ini kan. Hmm. Tapi kan ketika kita melakukan pengginian, oh ini ternyata saudara kita nih ada Hmm. apa dia memang statusnya mungkin yang kita lihat tuh ini buat bayar BTN, ini buat sekolah, ini buat haji dan segala macam. Ya Hmm. dirilis semua dan sama sekali tidak kita meyakini tidak berdampak terhadap hajinya dan segala macam gitu. Udah nggak Meyakini, mungkin itu Mas Erzu. meyakini atau memastikan? Oh memastikan, Ah, ya, itu penting. Kalau memastikan. meyakini, ya, ya. Iya, Hmm. nggak mungkin. Waktu penghentian itu tidak mungkin melampaui waktu kewajiban dia membayar. Oke. Jadi
mulai setelah ini Anda bicara ini, publik bisa lebih tenang ya menghadapi situasi itu ya. Ada garansi dari Anda secara pribadi ya. Oh iya 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 iya. Ya makanya saya kan ingin bertemu Mas Ersu kan saya Ya, ya, ya. public figure seperti Mas Ersu kan ya udahlah. Apa Mas Ersu mau tanya apa? Mungkin saya bisa bantu Mm-mm. menjelaskan. Tapi saya Ya, tidak ingin apa ya, ya terserah aja. Artinya ya, saya menyampaikan apa yang bisa saya sampaikan kepada ya, publik, saudara-saudara kita tercinta, ya, bahwa saat ini kita berupaya melindungi hak dan kepentingan nasabah dalam hal ini apa rekening-rekening yang dikategorikan sebagai tidak aktif. ya. Ya, tapi Mm. sekali lagi tidak ada penyitaan. Jadi ada pelang 2 tahun tanah disita, ini 3 bulan, nggak ada 3 bulan itu nggak. Yang Mas nggak Hansu juga dari mana itu informasi 3 bulan itu? itu kan nyebar nyebar di mana-mana dan saya sendiri menjadi salah satu korban tapi saya nggak ribut-ribut sejak awal begitu ya. Saya lebih Iya, awal terjadinya begitu. ya Jadi Mas Hansu kan bisa lihat tuh. hmm, 30 juta per hari ini sejak bulan Mei. Artinya kan tiap hari. Kalau bulan Mei hmm, sekarang ke sini kan kurang lebih 50 hari lah kan. hmm. Bisa bayangkan 30 juta kita mengerjakan rekening 30 juta dan tidak ramai. Kan nggak ada dampaknya apa-apa kan. Ya, ya. Justru ketika rekening Mas Ersu itu kita jaga, jadi seperti dalam sistem pun seperti terproteksi dia. Lebih Hmm, terproteksi. hmm, hmm. Ini gawat ini. Ada Ya. perhatian khusus. Ya, Gawat ya, gawat ngomong gimana? sama Pak Ivan ini akan ketahuan jumlah rekening kita. Jadi jangan diterusin membahas rekening Enggak, pribadi. enggak. Enggak. Saya nggak pengen berkurang, tapi pengennya bertambah gitu ya. Tapi Mas Ersu sekali lagi Mas Ersu. Ya, Mas Ersu mau bicara katakanlah kita mau bicara Indonesia Emas, hmm, katakanlah Pak hmm, Pak Presiden Prabowo sudah menyatakan judi itu dalam program Astra Citanya gitu hmm, ya. hmm. Tapi kalau kemudian kita melihat dampak dari judi online dan pinjol ini sedemikian masifnya, itu kan kasihan kan saudara-saudara kita di luar sana kan. Ya, ya, Mas Yasu bisa lihat lah banyak sekali video di YouTube orang betul, mohon betul. maaf ya orang macem-macem gitu. Ya kalau Ya. bisa dia recovery rate-nya sampai 10 tahun, anak yang saya ceritakan tadi mungkin 20 tahun lagi dia menjadi normal kan. Tapi Hmm, kalau bapak ibunya kemudian mohon maaf bercerai, kemudian hmm. usahanya bangkrut dan segala macam. Ini kan yang kita proteksi, Mas. Ya, berapa ya sekarang ini ya nilai transaksi judul itu secara keseluruhan? Sekarang nilai transaksi judol, izin Mas ya, saya lihat data ya. Ya, ya, Sekarang nilai transaksi judol itu sampai berapa? 17 triliun ya? 17 triliun per Ya, bukan apa? Bukan per ini apa? akumulasinya. Oh sorry, semester satu itu sudah 99 triliun. Semester 1 tahun 2025 ini 99 triliun. Ya, 2025 ini udah 99 triliun. Gila ya. Dan itu semua duit duit hangus juga dari Ya, rumah tangga. 99 triliun per semester ini aja 6 bulan ya Mas Ersu ya. Ya. 6 bulan belum selesai lah, tiga berapa hari lagi ya Mas Ersu ya. Hmm. Itu sudah terjadi 174.398.247 kali transaksi judi online. Dan itu profilnya dipastikan itu kalangan kelas bawah ya yang sebenarnya ya yang butuh duit. Iya, 90% pemain ini kelas bawah, di bawah. Makanya itu harus kita proteksi, Mas. Lalu Hmm. kalau bicara ini 99 juta ini, Mas Ersu, Hmm. itu akibat kita tekan seperti penghentian sementara ini ya, Mas. Hmm. Hmm. Itu kalau dibandingkan dengan tahun lalu itu minus 72%. Jadi lebih. Mas Ersu, Hmm. publik ini, mohon maaf teman-teman di publik ini tahun lalu transaksi judi online itu sudah menyentuh angka 359 triliun Dan tahun lalu saja. ya, ya. Dan ini target Anda dengan langkah ini bisa ditekan sampai berapa besar? Kita ingin di bawah 100 triliun. Ini sudah 99 triliun, tapi kalau kemudian Mas Ersu ya, target kita kan per Januari kemarin bisa di bawah 100 triliun ya. Hmm. Tapi kalaupun ini 99 triliun ini dalam 6 bulan kemudian terjadi lagi 99 triliun, ini masih jauh lebih kecil dibandingkan tahun lalu. Yang 300-an triliun tadi, 359 triliun. 300 Jadi triliun. kan kalau 99 tambah 99, let's say 99, 100 ketemu 100 kan 200 triliun ya, Mas Ersu ya. 200 triliun lah sekitar itu ya. Ya, Jadi tahun lalu 359 triliun kan. lebih dari 2/3 ya, lebih ya. Iya, iya, iya. Hmm. Nah Ya. ini belum lagi yang lari ke fintech dan segala macam.
Ya. Ini sudah berkurang, sekarang posisi 99 triliun sudah berkurang 72%. Nah, kita melihat dampak statistik, dari statistik kita melihat dampak penghentian online ini, itu menurunkan sampai 70% yang tadi saya sampaikan itu. Mhm. Deposit per April saja itu sudah ada 5 triliun. Deposit aja ya. Mhm, mhm, mhm. Ya, ya, ya. Per April, sebelum kita melakukan penghentian sementara itu, kita deposit masyarakat itu pada saat momen Lebaran itu 5,08 triliun. Mhm. Begitu kita hentikan, seketika turun menjadi 2,29 triliun. Ya, ya. Berikutnya kita gencet lagi, turun menjadi 1,50 triliun. Mhm. Ya, oke. Turun terus dia. Ya, Nah, kita berharap ini turun terus. ya. Ya kan? Transaksinya contohnya misalnya April itu transaksi 33,23 juta. Lalu Mhm. begitu kita potong dengan penghentian, dia menyentuh ke angka 7,32 juta. Transaksi Mhm. turun lagi kan. Mhm. Sekarang di per Juni per hari ini hanya 2,79 juta. Jauh sekali ya, signifikan banget ya. Ya, Mhm. ya, dan saudara-saudara kita itu Mas Hersu berdasarkan data, kalau Mas Hersu kenapa sih PPATK bisa melakukan apa semacam forecasting ya, semacam lamaran Mhm. akan Mhm. ramalan akan terjadi sampai berapa transaksi? Karena kita melihat trennya Mas Hersu. Mhm. Sekarang judi online itu trennya menyasar anak-anak usia 10 sampai 20 tahun. Gimana caranya? Mereka kan nggak punya akses ke rekening usia itu. Ya fakta ya kan mereka bisa top up game online dan segala macam di apa Oh, di mini market di mini oh, market loh, ya, ya, ya. yang di mungkin di samping studio Mas Elso itu banyak juga kan minimarket. Mhm. Nah, ketika ditanya lagi saudara-saudara kita yang kecanduan judi online ini akan menggunakan penghasilannya menggunakan berapa persen dari penghasilannya untuk judi online. Mhm. Minimal mereka akan menggunakan penghasilannya itu lebih dari 70%. 70% dari konsumsi rumah tangga lah Ya, kira-kira ya itu akan lari ke judi online. katakanlah kalau dia dapat 1 juta per bulan, dia akan buang 700.000 per bulan buat judi online. Ya, 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 ya. 72,95%. Tapi faktanya PPATK menemukan orang yang punya revenue katakanlah 1 juta, dia bisa menghabiskan buat judi online sampai 5 juta. Dari mana? Pinjol. Nah, pinjol. Oh, ngeri, makin ngeri. Pada ujungnya terjerat pinjol. Oke, ya. Nah, saudara-saudara itu lari ke pinjol. Nah, disitulah kemudian mereka berutang. Makanya tadi saya sampaikan data, 9,79 juta pemain di tahun 2024, 3,8 jutanya adalah terkait dengan pinjol. Mhm, mhm. Ya, ya, ya. Nah, bisa dibayangkan yang beginian, Mas Hersu. Oke, clear kalau Bisa dibayangkan yang beginian. ya. Soal pinjol. Tapi banyak orang kemudian bilang, kan kenapa nggak yang dihajar itu para koruptor gitu? Kalau koruptor kan nggak, saya duga pasti mereka nggak akan ribut gitu kalau dihajar begini. Ya, iya, termasuk yang punya rekening ini kan uang-uang ngasih korupsi yang dicuci sama mereka kan. Ah, ya, 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 ya. Kan Oke. angkanya triliunan ini yang kita bicara yang 10 tahun ke atas saja 400 miliar sekian. Mhm, mhm. Ya, ya, ya. Ya kan? Hmm. Termasuk yang dihentikan ini kan jangan dipikir mohon maaf ya, jangan dipikir hentikan ini nyasar ke enggak, yang paling banyak itu justru yang ke atas. Dari sisi volumenya ya, dari akumulasinya itu lebih gede, walaupun kecil Iya, jumlah. value uang itu banyak ke atas sana. Ah, ya, ya. Banyak kan ke atas. Ya walaupun kemudian secara jumlah yang paling banyak kita hentikan, kita proteksi itu adalah yang Ya. ini tadi, yang saudara-saudara kita yang dibuat. Tapi sekali lagi Mas Ensu, ya saya terima lah, saya terima apapun yang apa disampaikan oleh publik itu tidak ada masalah. Tapi saya tidak mau mengambil posisi berada di comfort zone saya untuk membiarkan apa yang saya tahu bahwa Mhm. judi online ini dampaknya luar biasa masif dan saya harus melakukan sesuatu gitu ya. Sekali lagi akses itu kita tidak bisa hindari, tapi saya pastikan rekening itu tidak akan hilang, tidak ada perampasan, tidak ada apa tuh pengambil alihan segala macam. 100%. Ya, Mas Erso punya uang keriting 1 juta, 120 juta, itu nggak ada satu perak pun akan hilang. ya, oke. Saya kira mungkin di komunikasinya ya, yang penting ya, juga kecepatan menanganinya ya, karena tadi banyak sekali yang ekses-ekses Ya, merasa perlu mendadak, tiba-tiba tidak bisa mendapatkan akses. Kalau rumah sakit dan sebagainya itu kan juga problem itu kan yang harus saya kira ya betul. dibenahin. Yes. Ya, mungkin ini kan karena masih ada waktu ya Mas Erso ya. Silakan ya.
Ya, mungkin kan karena ini banyak ya Mas Yasu ya. Jadi Hmm. banknya juga kan di daerah-daerah mereka pada saat melakukan penghentian itu kan bisa jadi nggak cuma satu dua orang kan. Hmm. 100-200 orang per kantor kecil pun 100-200 orang sehingga proses untuk melakukan pembukaan dan segala macam takes time lah. Ya, oke. Belum lagi kendala macam-macam. Tapi sekali lagi negara hadir untuk memproteksi kepentingan hak dan kepentingan nasabah. Yes. Negara benar-benar hadir. Yes. Baik, terima kasih Bung Ivan Yustiavandana, Kepala PPATK. Sama-sama Mas Erzo. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mas Erzo. Sama-sama. Makasih.